balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel. Jadi ini kebetulan banget ya, kita lagi di luar tumben-tumbenan ya, karena selama PSBB kita tuh cuman di studio aja. Sekarang aku udah bawa Vivo Y50 karena baterainya jumbo 5000 mAh. Aku bakal challenge ngehabisin baterainya dan dipakai foto-foto plus ngevlog seharian. Terus nantinya kita lihat lagi baterainya sisa berapa nih. Nah, ini baterainya tadi udah aku pakai foto-foto sama bikin video juga, ini sisa 87%. Nanti aku setiap checkpoint aku bakal tunjukin spot-spot foto yang estetik di Malioboro, Jalan Malioboro. Nanti aku bakal tunjukin kalian baterainya itu sisa berapa. Dan storage-nya ini kan ada 128 GB. Nanti aku bakal kasih resultnya itu sisa berapa nih memorinya ya. Nah, pokoknya langsung ikutin aja aku kemana aja. Oke? Buat detail spesifikasinya bisa kalian baca di kolom deskripsi, karena kali ini aku bakal fokus di 3 poin aja, yaitu baterainya, memori ROM, sama kameranya. Di kondisinya normal kayak gini masih belum terlalu banyak orang yang nongkrong, dan beberapa ruko-ruko di sini biasanya kan banyak pedagang, malah bisa jadi spot foto-foto saking bersihnya. Tapi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan setelah pegang apapun ya. Pertama, kamera belakang Vivo Y50 ini dengan setup quad-nya ini punya lensa utama 13 megapiksel di aperture f2.2, 8 megapiksel super wide angle di aperture f2.2, terus 2 megapiksel super makro dan 2 megapiksel super bokeh dengan aperture f2.4. Buat aku yang orang awam, awalnya sih agak ragu ya sama hasil foto atau videonya, karena resolusi kamera belakangnya ini sedikit kecil dibandingkan kamera depannya yang 16 megapiksel dengan aperture f2.0. Ternyata kamera belakangnya ini bisa ngehasilin foto yang bagus dengan warna dan pencahayaan yang terkontrol dengan baik. Tone-nya lebih ke biru, dan kalau misalkan diedit lagi nih pakai filter, jadi lebih vibrant. Kalau misalkan HDR-nya dinyalain, aku sih suka ya, karena tone-nya ini kayak otomatis diedit, tapi kontras dan black level-nya ini sedikit over. Oh ya, kamera belakang Vivo Y50 ini dilengkapi teknologi autofocus PDAF yang bisa ngunci fokus pada objek dan membantu di kondisi low light. Inilah kondisi new normal yang aku record menggunakan kamera belakang Vivo Y50 yang udah support recording video 4K dan 1080p sampai 60 fps. Kalau kamera depannya bisa support recording video sampai 1080p di 30 fps aja. Tapi tenang, karena hasil videonya ini nggak terlalu shaky karena ada fitur ultra stable video. Oke guys, tadi aku dari Loko Cafe sempat foto-foto sama bikin video, dan langsung kita jalan ke Jalan Malioboro-nya nih. Tadi pas masuk ke sini kita tuh harus ngecek suhu sama harus pakai masker nih sama petugasnya. Jadi dari Loko Cafe sampai ke Jalan Malioboro ini sisa baterainya 79%. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke checkpoint yang kedua. Sebelum lanjut ke spot selanjutnya, aku mau kasih tahu nih kalau layarnya di kondisi siang dan terang kayak gini ternyata masih kelihatan jelas di settingan brightness 70%. Layarnya udah pakai ultra all screen dengan panel IPS LCD dan ukurannya 6,53 inci. Poin kedua soal baterai 5000 mAh-nya. Ya, baterainya ternyata berkurang 35% aja nih. Dari 3 jam intens pemakaian buat foto dan record video ditambah belum dipasang SIM card. Sebelumnya sih pemakaian normal bisa sampai 2 hari tanpa ngecas. Ini tergantung pemakaiannya masing-masing. Oh ya, Vivo Y50 ini juga punya fitur reverse charging. Jadi HP ini juga bisa kita pakai untuk ngecas HP lain. Sekarang lagi di area dekat stasiun. Kita abadiin kondisi jalanan pakai fitur time lapse. Walaupun agak mendung, langit sorenya ini masih kelihatan bagus. Oke guys, sekarang kita udah di spot selanjutnya, dan sekarang masih ada di wilayah Malioboro juga. Tadi udah ngambil time lapse, udah foto-foto, dan kayaknya memang bagus banget sih di sini spotnya kalau misalkan mau ngambil buat sunset. Nah, tadi sisa baterainya itu 65%. Kita masih lanjut lagi ya. Lanjut ke mall, sekalian foto-foto malam nih, karena di Vivo Y50 ini ada fitur super night camera di kamera depan dan belakangnya. Fitur super night kameranya ini mempertegas brightness hasil fotonya.
Menurutku ini ngebantu banget. Kebetulan kondisi jalanan dan lampu-lampunya lagi bagus banget. Terakhir, memori ROM-nya. Setelah 2 bulan pemakaian sampai sekarang, udah diinstal aplikasi lengkap. Game, buat nampung file foto dan video yang terbilang gede, ternyata sisanya masih 89 GB. Masih banyak kan? Apalagi kalau kalian yang penggunaannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian masih merasa kurang, kalian bisa tambahin memori eksternal yang kapasitas maksimumnya 256 GB. Jadi, kalian bisa nyimpen apapun di dalam satu perangkat HP ini aja. Oke guys, ini hasilnya jalan-jalan seharian. Foto-foto sama ngevlog baterainya sisa segini, 65% dan storage-nya sisa 89 GB. Dari rilisnya 2 bulan yang lalu. HP ini masih worth to have kok. Dan harganya sekarang turun 200.000, jadi 3.499.000. Setiap pembelian Vivo Y50, kalian juga bisa dapetin bundling kuota dari Indosat sampai dengan 36 GB, ditambah unlimited kuota YouTube streaming. Yang bikin makin worth to buy, misalkan kamu hobi traveling nih, atau kerja outdoor. Jadi nggak perlu ngecas sering-sering karena baterainya jumbo. Terus bahan body casingnya ini plastik tebal, dan kalau misalkan kalian bawa pergi seharian, juga nggak licin dan gampang retak. Nah, kalau misalkan pergi-pergi, nggak mungkin ya kalau nggak foto-foto atau dokumentasi gitulah. Kualitas foto dan videonya kayak yang kalian lihat barusan deh. Oke guys, makasih banget ya yang udah nonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.